Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Zona Forex. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat dan tentunya luar biasa. Oke, hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Nggak lama-lama, langsung aja kita lihat di chart. Informasi ini saya sampaikan bertepatan di hari Senin, tanggal 14 Februari 2022. Di market XAU USD ya di time frame weekly. Nah, kita akan mencoba analisa ya di hari ini. Kita lihat, kita perhatikan di sini ini adalah di time frame weekly ya. Yang pertama yang bisa kita dapatkan ya kalau kita lihat di sini sesuai yang saya sampaikan kemarin. Saat ini di weekly membentuk chart pattern symmetrical triangle ya. Nah, symmetrical triangle itu teknis penarikannya adalah dari titik sini kita tarik. Ini kan terjadi banyak sentuhan ya atau banyak yang disentuh ya. Nah, di titik ini ya dari sini turun dia sentuh ini lagi, dia membentuk lower low ya. Kemudian dia membentuk higher low ya di sini, dan ini juga titik berikutnya pas di area trendline ini. Ya, ini yang trendline atas, kemudian di sini ada trendline bawah. Dari titik terendahnya sini kita tarik. Oke, kemudian dia tarik gini. Nah, ini membentuk chart pattern symmetrical triangle, dan ini masuk dalam kategori bilateral pattern yang dimana terjadinya breakout atas ya, bisa terjadi breakout atas ya. Di sini bisa terjadi breakout bawah. Kalau kita perhatikan di minggu kemarin ya, di pergerakan weekly di sini ya, di minggu kemarin terjadi breakout area trendline ya, dan juga berhasil, ini saya besarkan ya, breakout area resisten ya, itu yang di area sini. Nah, ini berhasil di breakout teman-teman ya. Nah, di area resisten. Nah, kurang lebih di sini ya, 1854.73. Ini kemarin berhasil di breakout ya. Dan di sini juga di minggu kemarin ya, membentuk impulsif bullish ya. Ini tandanya kekuatan buyer sangat kuat ya terjadi, di mana bodinya besar ya, dan di atasnya memiliki ekor kecil. Nah, ini tipe candle impulsif bullish yang memiliki kekuatan kenaikannya sangat besar sekali ya. Dari sini yang bisa kita dapatkan di time frame weekly, yang pertama adalah membentuk chart pattern ya, symmetrical triangle ya, yang saya gambarkan ini trendline atas, ini trendline bawah. Yang kedua ya, membentuk candlestick ini ya, impulsif bullish ya, ini dimana berhasil membreakout area trendline, dan yang kedua berhasil breakout area resisten. Nah, ini yang bisa kita dapatkan di time frame weekly ya. Dia mendorong, ketika sudah breakout seperti ini, dia mendorong untuk pergerakannya lebih kuat naik lagi di minggu ini. Ini yang bisa kita dapatkan di time frame weekly ya teman-teman. Sekarang kita turunkan di time frame daily atau D1. Yang kita dapatkan di time frame daily atau D1, yang pertama ya, ini juga sama ya, membentuk candlestick impulsif bullish ya, yang dimana berhasil membreakout area trendline ya di sini, dan area strong resisten yaitu di area harga 1854. Oke, mungkin ini saya bisa pasin dulu ya. Nah, di kisaran sini. Oke, 1854 ya. Dan kalau kita lihat dari struktur candlenya juga, strukturnya adalah naik. Nah, kemungkinan besar juga untuk di beberapa hari ke belakang ini ya, dia akan mencoba tes area resisten ya di level 1877 ya. Untuk saat ini kita bisa identifikasi seperti ini ya. Nah, ini juga ada titik support terkuat ya, yang di kemarin, di minggu kemarin, low-nya kemarin di 1820 ya, di area situ. Oke, kemudian kita masuk di time frame
H4 ya dari daily ini yang kita udah dapatkan. Sekarang kita coba masuk di time frame H4. Nah, di time frame H4 ya, kita lihat ya dari susunan candle terakhir di sini memang dari weekly, daily dan time frame H4 ini yang berhasil membreakout area resisten ya atau area trend line ya, itu adalah impulsif bullish di mana memiliki kekuatan yang sangat besar. Tapi di sini teman-teman bisa perhatikan di susunan candle terakhir di sini membentuk doji ya, atau dojinya disebut dengan long lead doji ini ya. Ekor panjang ya, bawah atas dan tengah-tengahnya ada sedikit volume kecil ya. Nah, ditutup di area sini. Berarti tandanya apa? Berarti di sini terjadi penolakan pada seller ya, di mana menolak dari kekuatan buyer ini. Nah, ini terjadi penolakan pada seller ya. Nah, kalau kita perhatikan di candle terakhir ini long leg doji ini ya, ini masuk dalam kategori candle pembalikan ya atau reversal ya. Ini jadi kemungkinan besar di time frame H4 ini ya yang bisa kita dapatkan ya, poinnya adalah terjadi breakout impulsif bullish, area resisten dan area trend line. Itu yang pertama. Yang kedua, di candle susunan terakhir membentuk long leg doji yang dimana masuk kategori candle reversal, jadi ada penolakan pada seller ya. Kemungkinan besar akan terjadi koreksi ya di sini. Ya, nanti kita lihat lebih detail di time frame H1 ya. Nah, ini kemungkinan besar kalau dari H4 terjadi koreksi, kemungkinan juga area retest ya, membentuk retest dulu sebelum dia melanjutkan tren naiknya. Nah, ini yang bisa kita dapatkan di time frame H4 ya. Sekarang kita masuk di time frame H1 ya, untuk kita mencari titik entry kita di hari ini ya. Apa yang bisa kita dapatkan di time frame H1? Oke, kita masuk time frame H1. Kita lihat dari pergerakan terakhir kemarin ya. Di pergerakan terakhir kemarin di sini kita lihat ya, betul ya, kalau kita dari H4 tadi terjadi penolakan pada seller. Nah, di sini susunan candle terakhir ada warna merah ya. Dari penguatan warna hijau ya. Dari sini kan dari pembukaan kemarin dia koreksi ya, area support, kemudian membentuk bullish engulfing ya. Di sini yang saya sampaikan kemarin, kalau mau buy boleh dengan target kemarin dari kisaran di area 1835-an ya, di area sini ya. Di area sini. Tapi di sini ternyata kenaikannya melebihi dari apa yang saya sampaikan ya. Nah, ternyata naiknya sampai dengan harga tertingginya di kisaran di sini berapa ini? Di kisaran 1865. Dan di candle terakhir membentuk candle turun. Kalau kita perhatikan dari warna body hijau ini ya, nah, menyentuh area 1865, ditolak oleh seller ya. Ini ada ekor panjang dan bodinya juga 50% ya, hampir 50% ya, lebih kecil dari ekor panjang. Dan tekanan ini terlihat seller membentuk candle turun ya, dimana memakan body candle sebelumnya. Nah, ini masuk kategori candlestick ya, bearish engulfing ya. Di sini dimana candle hijau dimakan oleh candle merah. Nah, jadi di sini kemungkinan akan ada dorongan untuk turun ya, atau retest di area. Bisa juga nanti kita coba tarik garis ya. Di sini kan bisa jadi area retest ya. Nah, retest atau area retracement. Nah, nanti kita coba lihat, kita tarik dulu cara penarikan garis Fibonacci retracement. Karena ini trennya naik ya di 1 jam di time frame H1 ya, di hari Jumat kemarin kita tariknya dari bawah. Kalau saya biasanya nariknya dari body ya. Body ketemu body di sini ya, di sini. Oke, sebentar. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Kita sudah menemukan area 50%
Ya, di sini nih area 50% dan area 61,8%. Kalau kita perhatikan di sini akan terjadi retest ya, karena di sini ada bearish engulfing, tapi ada beberapa penolakan ya. Bukan penolakan, maksudnya di sini ada level psikologi. Kalau kita perhatikan level psikologi ini yang seperti apa? Ini ada atas ini yang aku bilang tadi area resisten, dan ini area support ya, yang berdekatan di pergerakan terakhir penutupan kemarin. Jadi ini saya akan ganti warna merah ya, 1865. Ini saya ganti warna merah. Kemudian ini saya ganti warna merah. Nah, ini untuk acuan level psikologi kita. Nanti saya akan jelaskan lebih detailnya ya. Ini saya ganti dulu warna merah. Sebentar. Ini saya ganti warna merah dulu. Oke, ini area level psikologi yang di atas ya. Kemudian ini level psikologi yang di bawah. Nah, di area sini. Jadi kemungkinan ini ada area, sebentar ya, saya sempurnakan dulu. Ini ada area 50% ya. Saya ganti warna biru. Dan di sini juga ada area 61,8%. Oke. Sekarang kita coba lihat dulu. Oke, di sini juga ada area support terkuat ya. Yang kemarin beberapa kali terjadi penolakan di area sini. Oke, area support. Sekarang kita lihat maksudnya seperti apa ini. Jadi untuk titik entry ya yang bisa kita lihat ya, kita perhatikan di sini. Yang pertama di sini membentuk level psikologi ya di kisaran 1854 sampai dengan 1865. Jadi titik entry pertama kita adalah ya yang akan kita rencanakan, kemungkinan besar dia akan retest ya di area 1841 ya, di area sini 50% ya, dengan syarat dia harus breakout dulu di bawah 1854 ya, di bawah sini dia harus breakout di bawah sini ya. Berarti bisa, kalau dia breakout di bawah 1854 ya, dia akan menuju retest area 1841. Nah, ini yang pertama ya. Nanti di 1841 ketika menyentuh di sini bukan berarti nanti teman-teman langsung ambil posisi buy ya. Tapi di sini nanti dilihat dulu pembentukan pattern ya. Baik single pattern, double pattern atau triple pattern ya. Nah, nanti setelah pembentukan pattern tersebut ya, contohnya ekornya panjang, dia masuk lagi di kisaran 1842 atau 43 ya, atau bentuk bullish engulfing ya, atau di sini ada penolakan ekor panjang bodi kecil. Nah, nanti setelah candle berikutnya di time frame H1 ya, baru boleh ambil posisi buy dengan pembatasan stop loss di bawahnya ekor atau di bawahnya bentuk dari pattern tersebut. Jelas ya teman-teman. Ini target entry pertama kita ya. Terus kemudian yang kedua adalah di 1854 ini ya. Ini bisa kita jadikan titik entry ya. Bisa buy ataupun bisa sell di area 1854 ya. Jadi kalau nanti di sini bentuknya dia sudah breakout, terus kemudian dia kembali lagi 1855 atau 56 ya. Di sini membentuk ekor panjang bodi kecil. Dan ini tandanya akan terjadi rejection ya, atau penolakan
Nah, seperti itu. Nanti di candle berikutnya tunggu itu sampai habis. Di candle berikutnya baru boleh ambil posisi buy ya di area 1855 atau 56. Atau bentuk pattern yang lain, bisa single pattern, double pattern atau triple pattern. Yang belum paham mengenai jenis-jenis pattern ya atau masih belajar dari candlestick, bentuk candlestick, nanti linknya saya cantumkan di atas ini ya. Nah, boleh nanti diklik, dipelajari juga ya, atau nanti di deskripsi juga ada di situ, bisa dilihat ya. Nah, ini yang kedua, kalau ambil sell tunggu breakout di bawah 1854, bisa di 53 atau 52. Nah, dengan syarat yang sama ya. Kalau tadi kan candle rejection ya, pattern-pattern yang berbentuk naik. Nah, kalau ini pattern penerusan atau continuation pattern. Nah, di mana continuation pattern contohnya terjadi candle warna merah, bodinya besar-besar, ada susunan 3, itu tandanya akan terjadi continuation pattern. Ya, biasanya itu disebut dengan three black crow ya, three black crow di situ. Ya, atau nanti di sini juga mungkin ya, jadi dia naik ekor panjang dari atas, bodi kecil ditutup di bawah 1854, bisa di 53 atau 52. Nah, tunggu candle berikutnya, disitulah area sell kita dengan target terdekat adalah 1846 sampai dengan 1831 area buy kita di sini. Ya, ingat ya itu. Terus yang keempat ya, entry keempat target kita adalah jika dia breakout di atas 1855. Breakout lebih bagus adalah breakout candlestick bullish impulsif ya, atau Marubozu bullish ya, atau bullish Marubozu. Dia harus break dulu di atas 1855 ya. Di atas 1865, ya. 1865, bisa di 1866 ya, dari 65, 66 atau 67 dengan syarat pembentukan pattern ya. Contoh candlestick kalau single pattern ya impulsif bullish itu lebih bagus, atau bullish Marubozu ya, yang nanti bergerak di atas 1865 atau memiliki struktur memang berpotensi dia kuat naik. Kalau dia breakout di situ, maka dia akan bergerak naik lebih tinggi. Kita coba lihat di sini untuk target tertingginya bisa mencapai area sini. Sebentar, saya lihat dulu. Nah, di sini ya. Ini bisa menuju ke area 1877 ya, di area situ. Kalau memang nanti dia breakout 1865 ya, di 1877 ya. Tapi kalau nantinya di sini bergeraknya di time frame H1 ini ya, kemungkinan besar kalau dia di sini terjadi rally ya, ini kan ada rally ya. Ini ada rally ya, sebentar saya hapus dulu. Oke, ini kan rally ya. Kemungkinan nanti di sini membentuk area base. Ya, area base di sini ini nanti kita lihat ya, kita pantau ya. Area base ini biasanya area base itu bisa berbentuk sideways ya, atau nanti membentuk chart pattern. Nah, nanti kita perhatikan aja. Kalau dia membentuk chart pattern, yang penting pokoknya antara dia break di bawah ini atau terjadi penolakan, atau dia break di atas ini atau terjadi penolakan. Nanti akan bergerak seperti itu, tapi kita belum tahu nanti pembentukan chart patternnya seperti apa. Bisa juga sih nanti kalau hari ini dia langsung breakout sesuai yang saya sampaikan tadi, itu bisa. Ya. Oke, saya ulangi lagi ya untuk saran saya untuk titik entry ya. Yang pertama, jika market retest ya area 1841 ya, area sini bisa buy dengan syarat jika membentuk candlestick pattern baik single pattern, double pattern, triple pattern ya di area sini. Nah, itu syarat pertama ya, target buy kita. Yang kedua, bisa buy bisa sell di area 1854 ya, di area sini. Jadi nanti juga akan kita lihat pembentukan candlestick pattern dari rejection ya, atau penolakan, berarti di atasnya 1854, di atasnya sini ya, membentuk candle
rejection baru kita buy di atas 1854, bisa di 55 atau 56. Kalau dia continuation ya, membentuk breakout ya dan membentuk struktur candle continuation, boleh sell di bawah 1854 dengan syarat terjadi pattern continuation ya. Nah, di 1853 atau 52 boleh sell di area sini. Dan entry keempat kita ya, jika dia breakout di atas 1865. Nah, breakout di atas ini dengan syarat breakout bisa kita nanti lihat apakah impulsif bullish atau marubozu bullish, dengan syarat terjadi breakout di atas 1865. Dan susunan candle memang terjadi susunan candle naik ya, nanti baru bisa buy di atas 1865. Oke, dari setiap posisi yang sudah kita ambil nanti, ingat harus dipasang yang namanya batasan kerugian ya. Batasan kerugian atau stop loss. Apa bedanya? Kalau batasan kerugian tuh teman-teman bisa pantau. Jadi nanti kalau terjadi pembalikan harga ya, Anda bisa lihat di situ, kita cut aja sebelum menyentuh area stop loss kita. Tapi kalau teman-teman tidak memantau dari market ya, pasang aja stop loss. Nah, di bawahnya dari pembentukan pattern yang terjadi di area penting. Nah, area penting itu ya ada level psikologi, area retest, area support dan area resisten ataupun area trend line ya. Mungkin informasi ini yang bisa saya sampaikan di hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa menghasilkan keuntungan yang konsisten ya. Ingat, setiap transaksi harian ya saran saya jangan sampai menginap ya. Jadi hari ini bisa clear posisi, jadi hati kita bisa happy. Oke. Jangan lupa subscribe ya, like, komen atau bunyikan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari channel Zona Forex dan up to date setiap informasi yang kita sampaikan ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe ya. Tolong dibantu untuk supportnya di channel ini ya. Bisa bagikan channel ini atau video ini ke teman-teman semua yang membutuhkan di luar sana ya, supaya channel Zona Forex ini bisa berkembang ya dan memiliki jangkauan yang lebih luas ya. Saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.